Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Aryani, mahasiswa fisioterapi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang hamstring strain protokol dari Boston Sport Medicine and Research Institute. Lalu, alasan saya memilih protokol ini karena dalam protokol ini lengkap dan juga simpel untuk dipahami, yang berisikan tentang anatomi, injury, treatment, dan rehabilitasi program dari hamstring strain. Pada protokol ini menjelaskan bahwa anatomi dari hamstring itu terdapat 3 otot, yaitu ada biceps femoris, semitendinosus, dan semimembranosus. Lalu, tempat pelekatan untuk hamstring ini ada 2 tempat, yaitu di tuberositas ischial dan bagian belakang lutut di tulang tibia. Kontraksi hamstring dapat menyebabkan lutut untuk fleksi. Otot hamstring juga memberikan kontrol pada hip saat membungkuk ke depan dengan knee ekstensi. Masuk ke bagian injury. Strain hamstring adalah suatu robeknya serat otot pada jaringan terkait karena peregangan yang berlebihan. Strain hamstring dapat terjadi di salah satu tempat pelekatan atau pada titik suatu otot di sepanjang otot. Olahraga yang berisiko tinggi terkena hamstring strain yaitu running, lari sprint, sepak bola, basket, baseball, ski air, dan masih banyak lagi. Keparahan strain otot ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu ada grade 1 ringan, grade 2 sedang, dan grade 3 berat. Grade 1 ini adalah cedera yang paling umum dan biasanya yang paling kecil atau ringan, dengan gangguan struktural kurang dari 5%, membutuhkan 1 hingga 3 minggu untuk beristirahat sebelum kembali beraktivitas. Lalu yang grade 2 yaitu sedang. Cedera ini terdiri dari robekan otot yang lebih signifikan tetapi masih belum lengkap, membutuhkan waktu 3 hingga 6 minggu untuk istirahat sebelum kembali beraktivitas. Lalu yang grade 3 itu berat. Cedera ini mengakibatkan robekan unit otot tendon. Ketegangan otot derajat ketiga ini bisa memakan waktu yang sangat lama, bisa berminggu-minggu ataupun bisa berbulan-bulan untuk sepenuhnya pulih. Treatment pada protokol ini dianjurkan untuk beristirahat dari aktivitas yang menyebabkan ketegangan otot. Pemberian es juga dapat dilakukan ketika otot itu terjadi ketegangan. Pemberian es ini dilakukan selama 20 menit dengan 2-3 kali sehari. Pemberian es ini juga dapat mengendalikan pembengkakan dan mengurangi rasa sakit. Memasuki program rehabilitasi. Pada protokol ini, program rehabilitasi adalah tipikal rehabilitasi setelah cedera tingkat 2 dan tingkat 3. Ada 5 fase, yaitu fase pertama pada minggu pertama setelah cedera, yaitu beristirahat dari aktivitas dan pemberian es selama 20 menit, 3 kali sehari, dan juga compression wrap. Yang fase kedua, yaitu dilakukan pada minggu kedua dan ketiga setelah cedera, yaitu dengan pemberian es selama 20 menit cukup 1 kali sehari setelah berolahraga. Lalu mulai latihan ROM aktif 1-2 kali sehari dengan repetisi 10-20 kali pengulangan. Pada latihan ROM aktif ini, latihannya berupa quad set, heel slide, to rise, standing hamstring curl, standing or prone SLR hip extension, lalu bisa menggunakan sepeda statis dengan waktu 10 menit jika tidak ada hambatan atau bebas dari rasa sakit. Pada fase kedua ini dilakukan tanpa adanya peregangan. Memasuki fase ketiga yaitu pada minggu keempat, 5, dan 6 setelah cedera, yaitu memulai dengan strengthening secara gentle, dilakukan 1 hari sekali, 5 kali dalam seminggu, dengan repetisi 15-30 kali pengulangan. Lalu standing hamstring curl ditambah pemberat 1 pound, seminggu menjadi 5 pound. Lalu standing or prone SLR hip extension, lalu sepeda statik, tambahkan 1 menit per sesi hingga 30-40 menit waktunya. Lalu berjalan perlahan pada treadmill mulai 5 menit dan ditambah 1 menit per sesi hingga 20 menit.
Lalu yang terakhir yaitu gentle pain free stretching, dilakukan 2 kali dalam sehari. Memasuki fase yang keempat, yaitu pada minggu ke-7 hingga 12 setelah cedera, dengan memulai latihan hamstring dan quadriceps secara bertahap 3 kali seminggu. Lalu mengikuti latihan kekuatan untuk lutut dan prinsip-prinsip resistant exercise. Juga dapat melakukan sepeda statik, lalu gentle hamstring stretching, dan juga memulai kembali ke program berlari dengan kecepatan penuh jika dapat berlari 1 mil tanpa rasa sakit. Masuk ke fase yang kelima, yaitu melanjutkan program seperti yang sudah dilakukan di atas dan memulai kembali ke pelatihan olahraga. Pada protokol ini juga membahas tentang bagaimana kembali ke program walk dan run. Petunjuk umumnya yaitu yang pertama, berjalan dan jogging tidak dilakukan setiap hari. Yang kedua, program harus dilakukan selangkah demi selangkah. Jangan memasuki fase selanjutnya jika fase sebelumnya belum terselesaikan. Jika aktivitas tersebut menimbulkan rasa sakit, bengkak, dan menyebabkan lemas, kembali ke fase sebelumnya. Yang ketiga yaitu sebelum memulai dan menyelesaikan program harus diawali dengan pemanasan dan pendinginan dengan waktu 15 menit. Lalu yang keempat, pendinginan dengan meregangkan semua kelompok otot dengan gentle. Yang kelima, pemberian es selama 20 menit setelah peregangan pendinginan. Fase dalam walk dan run ini ada 5, yang secara intinya fase 1 sampai fase 3 itu dilakukan untuk melatih jalan, dilakukan dari yang pelan hingga kecepatan penuh. Lalu fase keempat dan kelima itu untuk jogging, dari langkah yang nyaman hingga berlari sejauh 1 mil. Selain program walk dan run, di protokol ini juga membahas tentang program sprint dan pelatihan untuk kekuatan lutut. Pelatihan untuk kekuatan lutut ini ada program penguatan lutut dasar dan program penguatan lutut lanjut setelah ketegangan otot hamstring. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.